kita gunakan seperti ini. Anda memiliki genggaman yang kuat sehingga unit ini nggak akan terlepas. Dan apakah setelah kita pukul-pukul tadi senternya masih beres? Kita cek sekalian di Devilisius Official Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Video kali ini kita akan membahas sebuah unit untuk EDC series. Ini bukan unit baru, tapi unit keluaran lama dan masih diproduksi sampai hari ini karena memang masih worth it banget untuk di pasar. Dan khusus video yang kita buat ini, kita akan lebih mendetail mengulas dari sisi customnya. Jadi kita akan review unitnya secara general dan kita akan memberikan review yang lebih detail mengenai sisi customnya. Jadi depan saya ini sudah ada unit Jetbeam Z1MK profesional. Unit ini standarnya menggunakan LED XPG dengan lumens output adalah 480 lumens maksimal dengan menggunakan baterai 14500 Li-ion 3,7 sampai 4,2 volt. Dan unit ini juga kompatibel dengan baterai AA baik yang rechargeable ataupun non rechargeable 1,2 sampai 1,5 volt. Night Eye dan Jetbeam ini sudah melakukan merger secara bisnis dan beberapa seri yang masih diproduksi sampai hari ini, serinya Jetbeam ini di branding juga dengan menggunakan merek Night Eye. Kasusnya sama persis antara Astrolook dan Mateminco. Tidak ada beda dari segi sisi kualitas dan performnya, perbedaan hanya ada di branding dan packagingnya saja. Kita unboxing dulu. Yang pertama, Anda mendapatkan unitnya jelas ya. Unitnya jelas dengan pouch clip yang sudah terinstall atau terpasang seperti ini. Terus yang kedua, Anda mendapatkan tali lanjat standar. Terus Anda juga mendapatkan spare o-ring body seal, mendapatkan sertifikat approval sama manual ya. Oke, standar paketnya. Terus cara pengoperasiannya seperti apa? Saya menggunakan baterai 14500 X-Star versi upgrade-nya dengan kapasitas 800 mAh. Oke, kita masukkan. Unit ini berisi 3 mode. Yang pertama adalah low, medium, dan high mode. Dan bagusnya lagi, unit ini sudah dilengkapi dengan sistem memori. Jadi mode yang terakhir Anda simpan ketika senter pertama kali dinyalakan, maka mode tersebut yang akan pertama kali keluar. Terus dari sisi customnya untuk unit ini seperti apa? Seperti yang kita tahu bahwa di pasaran spek dari Jetbeam 1MK ini hampir sama persis dengan Lumintop Tool AA yang versi 2.0 yang menggunakan XPL HD dengan lumen output 650 lumen maksimalnya dengan menggunakan baterai 14500. Kalau misal kita compare dengan Lumintop Tool AA yang versi 2.0, ini memang lebih kalah soal masalah lumen outputnya. Tapi Z1MK ini lebih menang dari sisi throw-nya. Jangkauannya lebih jauh daripada Lumintop Tool AA yang versi 2.0. Karena apa? Karena unit ini menggunakan SMO reflektor dan spotnya dia lebih kecil dan lebih tight. Karena XPG ini memiliki beam angle yang lebih sempit daripada XPL HD. Sisi keistimewaannya yang pertama. Yang kedua, berbeda dengan Lumintop Tool AA, bagian headnya kita mungkin akan lebih susah untuk membuka. Jadi kalau misalnya suatu saat kita akan melakukan perubahan terhadap LED, kalau untuk yang Z1MK
Ini di bagian headnya dia bisa dibuka. Lepas dulu. Sehingga Anda lebih leluasa untuk mengganti LED-nya. Khusus untuk unit ini sudah saya upgrade menggunakan SST20. Dan kenapa SST20? Kenapa bukan menggunakan XPL HD? Saya menggunakan SST20 ini karena SST20 memiliki beam angle yang sama dengan XPG, tapi memiliki output yang lebih tinggi. Jadi secara lumen ini sekarang outputnya sudah sama dengan Lumintop Tool AA versi 2.0, tapi memiliki jangkauan throw yang lebih jauh daripada Lumintop Tool AA 2.0. Ini sisi plus yang kedua. Terus sisi plus yang ketiga apa? Untuk di bagian tailnya, dan ini jarang banget diulas. Di bagian tailnya ini ada drat, dimana memang jarang banget orang yang mengulas fungsi dari drat ini seperti apa. Jadi drat ini adalah tempat untuk striking pin, impact pin, atau impact hammer. Berbeda sebutannya tapi fungsinya nanti akan sama. Contoh yang saya pasang ini adalah aksesoris dari Astrolook S43. Meskipun sebenarnya Jetbeam juga membuat aksesoris partnya untuk striking pin, beda bentuk tapi panjang ukurannya sama seperti ini. Dan kalau Anda sudah pasang terus dikencangkan seperti ini. Oke. Nah, ini fungsinya apa? Fungsi umumnya dari impact hammer ini adalah sebagai glass breaker atau pemecah kaca dalam keadaan darurat. Ini bisa juga digunakan untuk striking atau menyerang, fungsi self defense atau membela diri. Dan khusus untuk unit ini sudah kita lengkapin dengan lanjat custom. Kenapa untuk lanjat ini kita kasih ukurannya segini? Kenapa dia lanjatnya enggak model yang panjang? Ya ini juga ada alasannya. Jadi sebisa mungkin semua barang yang kita pasang ini memiliki fungsi. Dan fungsi dari lanjat ukuran segini karena ini adalah unit saya pribadi, saya ngukur juga ngukur dari ukuran tangan saya. Terus bagian jempol kita taruh di atas unit seperti ini. Setelah itu unit ini kita genggam. Nah, kalau kita genggam unitnya seperti ini, ketika unit ini kita gunakan untuk menyerang atau posisi striking, ini unit nggak akan kemana-mana posisinya. Kalau unit ini mundur, dia sudah ketahan dengan jempol dan posisi jempol kita terkunci dengan bagian tail. Jadi ini adalah arah powernya ke sini, ini adalah arah resistannya. Sehingga ketika kita gunakan seperti ini, Anda memiliki genggaman yang kuat sehingga unit ini nggak akan terlepas. Dan apakah setelah kita pukul-pukul tadi senternya masih beres? Kita cek sekalian. Oke. Ini mode yang terakhir tersimpan, high mode. Kita twist, low, medium, high. Tidak ada masalah terhadap fungsi unitnya karena memang purpose unitnya adalah untuk seperti itu. Dan dengan setup yang seperti ini, full aksesoris seperti ini, dengan size unit yang lebih low profile, maka ini menjadi sebuah senjata efektif yang tidak diperhitungkan dan yang jelas bebas razia. Karena bagaimanapun juga ini adalah center, bukan senjata tajam. Dan seperti apa performnya di outdoor, yuk kita cek. Oke, ini adalah low modenya. Kita twist. Ini adalah middle modenya dan bagaimana dengan high modenya? Cus. Mantap ya, mantap untuk edisi.
Untuk EDC series ini sudah mantap banget. Kondisi habis hujan, spotnya solid, lumayan cukup lebar untuk EDC series, dan lumen outputnya di 650 lumen. Oke. Dan dengan harga yang lebih murah daripada Lumentop Tool AA 2.0, unit ini worth it banget untuk Anda beli. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.